Nestlist YouTube channel. Oke, saya mulai aja ya. Untuk kesempatan ILM sekarang, saya akan coba bawakan sedikit materi tentang well-being ya, atau kesehatan. Jadi, langkah-langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan kita. Nah, kenapa saya coba bawakan materi ini itu sesuai dengan yang kita tahu dan yang kita rasakan, kan tekanan pekerjaan atau tuntutan pekerjaan itu sangat besar ya. Kita kadang duduk terlalu lama di depan komputer dengan waktu yang begitu ketat antara satu pekerjaan dengan yang lain. Kadang itu membuat mata kita lelah, badan kita lelah, dan kadang mempengaruhi energi dan mood kita, dan berpengaruh juga ke pekerjaan kita. Nah, dengan saya memberikan materi ini, berharap mungkin bisa memberikan sedikit eh, perbaikan dalam hal-hal tersebut, misalnya kita jadi lebih bahagia, dan berdampak juga pada produktivitas dan kreativitas kita dalam bekerja. Sesuai yang tadi saya katakan, dalam pekerjaan kita ini eh, memiliki tantangan terhadap kesehatan diri kita sendiri, yaitu misalkan duduk terlalu lama di depan komputer, dan kita kadang terlalu lama melihat layar komputer, jadi eh, mata kita kelelahan, gitu ya. Terus ada stres dan tekanan juga terhadap waktu, dan pasti kita kurang bergerak juga yang berdampak pada kesehatan kita juga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas yang berdampak kepada beberapa poin ini, yaitu fisik kita, mental kita, emosional kita, dan secara sosial kita. Pertama itu, easy win pertama yang saya akan coba bawakan itu adalah gerakan-gerakan mikro yang kita bisa lakukan sehari-hari dalam pekerjaan. Jadi ini mungkin tidak akan mengganggu pekerjaan itu tersendiri. Misalkan untuk kita coba setiap 20 menit lihat objek sejauh 6 meter selama 20 detik. Nah, ini tuh untuk menistirahatkan mata kita dari layar komputer yang terlalu berlebih. Terus kita juga bisa stretching. Ya? Mohon maaf, mungkin boleh sambil on cam ya presentasinya. Oke. Agak gelap. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Nah, bisa stretching ringan di meja, mungkin gerakan-gerakan leher, bahu, pergelangan tangan, stretching punggung. Mungkin kita juga bisa berdiri setelah beberapa jam bekerja, gitu ya, biar tidak terlalu duduk dan bisa mempengaruhi juga ke fisik kita. Okay. Selanjutnya, kita jangan lupakan juga untuk hidrasi dan nutrisi kita dalam saat bekerja. Misalnya kita sediakan air minum yang cukup setiap hari, terus snack-snack yang biasa kita makan mungkin kita ganti dengan yang lebih sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, minuman-minuman yang sehat, seperti itu. Terus kita juga bisa memanfaatkan waktu makan siang kita. Misalkan jangan makan di depan komputer, kita coba keluar, walaupun kita misalkan membawa bekal, kita coba makan di luar atau di tempat yang lain. Lalu kita juga butuh mengistirahatkan mental kita. Jadi misalkan kita coba lakukan pernapasan panjang, tarik nafas perlahan, tahan, lalu buang selama 1-2 menit. Ini bisa menenangkan pikiran kita juga. Terus coba kita beberapa menit kita jauhkan komputer dan smartphone dari mata kita. Kita coba lihat objek-objek lain, mungkin bisa lihat dari jendela kantor atau lihat di depan tempat kerja kita. Terus kita bisa tuliskan 3 hal yang mungkin kita syukuri dan 1 hal yang membebani pikiran kita pada saat itu. Ini bertujuan untuk mengeluarkan pikiran negatif. Jadi kalau udah pikiran negatif itu dikeluarkan, diharapkan
pikiran kita lebih tenang, mengurangi stres, dan kita bisa berfokus pada hal-hal positif yang tadi kita tulis juga. Lalu yang berikutnya ini ke kondisi dan komunitas ini kita lebih berinteraksi dengan rekan kerja, dengan orang-orang sekitar kita. Ini juga bisa mengurangi stres kita. Makan siang bersama, gitu. Dan seperti yang tadi kita coba kurangi asupan digital kita. Misalkan biasanya kita scrolling media sosial, kita coba ganti dengan berinteraksi langsung dengan rekan kerja kita. Nah, untuk menjalankan hal itu, kalau misalkan kita melakukan perubahan yang terlalu besar sekaligus, kadang itu membebani kita juga. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang dari 4 easy win tadi. Mungkin kita bisa coba 1 dulu yang bagian gerakan mikro, atau kita coba 2 gerakan mikro, dan mungkin yang tadinya misalkan lebih sering di depan komputer, kita coba interaksi dengan rekan kita gitu. Terus biar tidak terlalu membebani juga, ini bisa jadikan rutinitas di antara pekerjaan-pekerjaan kita. Misalkan setelah meeting kita coba minum, atau setelah meeting kita coba lihat ke daerah sekitar kita, melihat objek-objek lain. Kita juga pasti akan lebih menyenangkan jika kita coba ajak teman kita untuk mencoba bersama. Misalkan kita coba ajak rekan kita untuk melakukan hal yang sama. Dan jangan berputus asa jika satu hari karena pekerjaan terlalu banyak, kita sampai berputus asa untuk tidak melanjutkannya di hari berikutnya. Karena kita juga ada tuntutan kerja, harus ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kita bisa lanjutkan lagi esok harinya untuk lakukan hal-hal yang tadi. Dan yang paling penting itu sebenarnya kita harus memulai untuk melakukan hal-hal yang tadi dari sekarang, dari yang hal-hal kecil terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan dampaknya secara besar. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Sebelumnya terima kasih pada kalian atas paparan materinya. Materi ini sangat bantu saya. Buat saya yang sering duduk di komputer lebih dari 12 jam. Tadi ada beberapa yang udah saya pernah lakuin, kayak stretching ringan di meja sama berdiri setiap jam. Yang lebih itu sih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rian atas pemaparan materinya. Saya punya satu pertanyaan dari cara-cara yang Mas Rian sampaikan tadi. Cara apa aja sih yang sudah Mas Rian terapkan di kehidupan sehari-hari? Itu aja sih. Mungkin kalau dari yang tadi saya sampaikan itu, untuk gerakan mikro saya udah coba terapkan juga ya, dengan berdiri setiap jam. Terus saya coba stretching. Terus untuk hidrasi dan nutrisi ini, mungkin kalau untuk hidrasi saya udah terapkan, tapi untuk yang nutrisi ini mungkin saya masih sering belum begitu menerapkannya. Lalu paling yang berikutnya yang sering saya terapkan itu yang bagian senyum sapa dengan orang-orang sekitar saya. Paling kayak gitu.